Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel YouTube kesayangan kita, MZT Malang Raya, yang mana pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian dan juga pembahasan masih berputar, masih menerangkan tentang ketentuan-ketentuan berkaitan dengan ketika seorang suami itu memiliki istri lebih dari satu. Lalu kemudian bagaimana tata cara hukum-hukum si laki-laki atau si suami ini membagi jatahnya kepada para istri. Sebagaimana yang telah kita singgung dan kita bahas pada video sebelumnya, bahwa dalam masalah waktu, sudut pandang pembagian dari sisi waktu itu dibagi menjadi dua macam waktu. Ada waktu asal, ada waktu tabak. Ada waktu yang sebenarnya, yang aslinya, ada waktu yang dianggap sebagai pengikut. Ketentuan mana waktu yang asli dengan mana waktu yang pengikut itu melihat di waktu kapankah si suami ini bekerja. Taruhlah misalkan si suami itu bekerjanya di waktu siang, sebagaimana umumnya para masyarakat bekerja di Indonesia ini, berarti waktu siang itu dianggap sebagai waktu pengikut dan malamnya dianggap sebagai waktu asli. Sehingga untuk menghitung dalam masalah kewajiban menyamaratakan jatah inap, yang dihitung adalah waktu malamnya, karena waktu malam sebagai waktu asli. Sedangkan waktu siang, karena dia itu hanya sebatas pengikut saja kepada waktu malam, dia tidak dihitung sebagai patokan dalam masalah menyamaratakan kepada istri-istri yang lainnya. Itu yang kemarin kita bahas pada video yang sebelumnya. Sehingga kemudian kelanjutan dari keterangan kitab Fathul Qorib, beliau dalam hal ini menyatakan wala yadkhulu az-zawju lailan ala ghairil maksumi laha li ghairi hajatin. Yang artinya, dan tidak boleh seorang suami masuk ke rumahnya istri pada waktu malam, yang mana istri ini yang dimasuki ini adalah yang ghairil maksumilaha, yang memang sebenarnya bukan jatahnya, ya, li ghairi hajatin, tanpa adanya hajat. Tidak, saya ulangi lagi cara penerjemahan dari keterangan Fathul Qoribnya, tidak boleh seorang suami itu tidak boleh masuk ke rumah istri yang bukan jatahnya pada malam hari tanpa adanya hajat. Ya, ini terjemah translate dari keterangan yang ada di dalam kitab Fathul Qorib. Yang perlu disorot di situ adalah kata-kata li ghairi hajatin yang tadi disebutkan di akhir-akhirnya. Yang tidak boleh itu ketika li ghairi hajatin, ketika tidak ada hajat lalu masuk ke rumahnya istri yang bukan jatahnya pada malam hari, itu tidak boleh. Nah, keterangan yang seperti ini yang kemudian dikritik oleh para muhasyi, terutama Syekh Al-Baijuri dalam hasyiah beliau menanggapi apa yang diterangkan di dalam kitab Fathul Qorib. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, yang perlu dikritik pertama adalah perkataan Fathul Qorib yang menyatakan lailan. Harusnya kalau memang li ghairi hajatin, harusnya di situ ngomongnya bukan lailan, harusnya adalah naharon, karena di belakangnya ada kata-kata li ghairi hajatin, tanpa adanya hajat. Kalau memang harus lailan pada waktu malam, maka seharusnya di belakangnya itu bukan li ghairi hajatin, tapi harusnya bilangnya adalah li ghairi daruratin. Nah, ini yang kemudian perlu dipahami supaya tidak bingung lagi. Jadi masuk ke rumahnya istri itu, ya, maksudnya istri yang bukan jatahnya, bukan waktunya, itu nanti ada kalanya karena darurat, ada kalanya karena adanya hajat. Gambaran darurat dan hajat ini berbeda. Darurat itu adalah kondisi yang sekiranya kita tidak datang ke situ, maka bisa menyebabkan istri ini mati. Istri ini akan meninggal dunia. Kondisi yang seperti ini diistilahkan dengan sebutan darurat. Tapi kalau sekiranya si istri ini kondisinya butuh,
Tapi kebutuhan ini seandainya tidak dilakukan, tidak terpenuhi, itu tidak sampai menyebabkan si istri ini mati. Tidak sampai seperti itu. Maka kondisi yang seperti demikian dinamakan dengan kondisi hajat. Nah, ketentuan yang sebenarnya harusnya adalah kalau suami ini masuk ke rumahnya istri yang bukan jatahnya di malam hari, itu diperbolehkan kalau ada darurat. Kalau tidak ada darurat, maka tidak boleh. Sehingga seorang suami masuk ke rumahnya istri yang bukan jatahnya, bukan waktunya, walaupun ada hajat, itu tetap tidak boleh. Yang boleh itu hanya ketika waktu waktu siang saja. Atau masuk ke rumahnya istri yang bukan jatahnya di waktu siang, kalau tidak ada hajat, itu tidak boleh. Bolehnya ke rumahnya istri yang bukan jatahnya di waktu siang itu kalau ada hajat. Ini yang penting untuk dipahami karena ada keterangan di dalam kitab Fathul Qorib yang kemudian dikritik oleh Syekh Al-Baijuri. Justru dari keterangan ini yang lebih pas keterangannya itu yang disebutkan di dalam kitab Al-Iqna. Bahasa yang dipakai di dalam kitab Al-Iqna itu jauh lebih gamblang, jauh lebih mudah dipahami, ya. Seperti tadi yang saya terangkan bahwa kondisi itu ada dua macam, yaitu darurat dan hajat. Adapun masuk ke rumahnya istri yang bukan jatahnya, itu ada dua macam juga, waktu asli dan waktu pengikut. Kalau di waktu yang asli, itu diperbolehkan ketika kondisi darurat saja. Kalau tidak darurat, maka tidak boleh masuk ke rumahnya istri yang bukan jatahnya. Walaupun ada hajat, tetap tidak boleh. Tapi kalau waktunya ini adalah waktu pengikut, yaitu di waktu siang, diperbolehkan masuk ke situ kalau ada hajat. Kalau tidak ada hajat, maka tetap tidak boleh. Ini yang penting untuk dipahami, kapan waktu hajat, kapan waktu pengikut, dan kapan waktu yang asli. Ini yang penting untuk dipahami. Yang pertama kali. Yang kedua kemudian, yang dibahas juga adalah fa'in kana li hajatin, seandainya saja si suami itu masuk ke rumahnya istri yang bukan jatahnya karena adanya hajat, karena adanya keperluan, dan yang dicontohkan di sini kaiyadatin wa nahwiha, seperti misalkan si istri yang bukan jatahnya ini keadaannya sakit. Tapi sakitnya sakit biasa. Taruhlah misalkan flu, misalkan pusing, misalkan keselio, misalkan kecapean, misalkan ya sakit-sakit yang biasa-biasa saja. Si suami datang ke rumahnya istri yang bukan jatahnya di waktu pengikut. Taruhlah misalkan waktu pengikutnya ini siang misalkan. Datang ke rumahnya istri di waktu pengikut di waktu siang. Boleh atau tidak? Boleh. Ya, lam yumna minad dukhuli. Maka si suami tidak dilarang untuk masuk ke rumah yang seperti itu. Tapi kalau seandainya si suami ini masuk ke rumahnya istri yang bukan jatahnya tanpa adanya hajat, tanpa adanya keperluan, taruhlah ya sekedar mampir untuk minum kopi misalkan, maka yang seperti ini tetap tidak diperbolehkan karena si istri yang ini bukan jatahnya. Bukan waktunya untuk mendatangi rumahnya istri yang seperti ini. Nah, ketika tidak ada hajat, maka itu fayatam. Si suami dianggap berdosa karena dia telah masuk ke rumahnya istri yang sebenarnya bukan jatahnya. Begitu juga misalkan kalau masuknya itu di waktu malam. Malam ini taruhlah misalkan dia adalah waktu asal, waktu aslinya, waktu pokoknya. Kalau seandainya masuk di malam hari karena adanya hajat, taruhlah misalkan istrinya yang bukan jatahnya ini kondisinya sakit flu, misalkan kondisinya itu keselio, misalkan, atau si suami itu ingin meletakkan perabot di rumahnya istri yang bukan jatahnya, misalkan, itu namanya hajat. Maka ini tetap tidak boleh karena sudah masuk waktu malam, yang mana waktu malam ini merupakan waktu asli bagi si suami. Diperbolehkan masuk ke rumahnya istri yang bukan jatahnya di waktu malam, itu ketika ada kondisi darurat saja. Ketika memang si istri itu sakit, yang sakitnya parah, yang membutuhkan bantuan suaminya, dan seandainya tidak dibantu, itu bisa menyebabkan hilangnya nyawa si istri. Atau misalkan istri itu dalam kondisi diganggu oleh tetangga-tetangganya, sehingga dia si istri sangat merasa takut sekali, ya, dia itu kemudian stres di situ,
maka si suami diperkenankan untuk masuk ke rumahnya istri yang bukan jatahnya. Karena hal-hal yang seperti itu dianggap kondisi yang darurat. Nah, ketika sudah seperti itu, ya, wahina idin intola muksuhu qadha min naubatil madkhuli 'alaiha misla muksihi. Seandainya si suami itu masuk ke rumahnya istri yang bukan jatahnya, entah di waktu malam atau di waktu siang, di waktu yang asli atau di waktu yang pengikut. Lalu kemudian ketika masuk di situ tolak, dia lama di situ, melebihi waktu yang dibutuhkan. Taruhlah misalkan seharusnya butuhnya untuk menjenguk ini misalkan butuhnya setengah jam misalkan. Tapi kok ternyata si suami ini diam di rumahnya istri yang bukan jatahnya ini selama 2 jam. Harusnya setengah jam tapi diamnya di situ sampai 2 jam. Maka si suami wajib mengqadha kepada istri yang memang seharusnya adalah jatahnya. Ya, ini wajib untuk mengqadha karena tolak, karena sudah lama berdiam di rumahnya istri yang bukan jatahnya. Ini wajib untuk mengqadha. Tapi kalau misalkan masuk ke rumahnya istri itu hanya sebentar, waktunya itu sesuai dengan keperluan yang ada, maka si suami tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Nah, lalu timbul pertanyaan berikutnya, kira-kira menentukan lama atau sebentarnya itu bagaimana? Dalam masalah ini, para fuqaha menyatakan tolak ukurnya atau rujukannya kembalinya kepada uruf, kembalinya kepada bagaimana penilaian masyarakat sekitar, apakah itu dianggap lama atau dianggap sebentar. Nah, ini yang kemudian perlu dipahami supaya ketika ada orang laki-laki yang dia itu melakukan poligami, lalu kemudian dia itu wajib untuk melakukan taswiyah, penyamarataan kepada masing-masing istrinya, supaya dia itu betul-betul memperhatikan ketentuan-ketentuan seperti ini, sehingga dia tidak sampai menjadi suami-suami yang berbuat zalim kepada istri-istrinya. Ini yang penting untuk dipahami. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bisa bermanfaat, dan barangkali mungkin dari apa yang kami sampaikan ada yang kurang jelas, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan, baik dalam kesempatan ini atau pada kesempatan-kesempatan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin.